Oke, kita akan langsung bahas hal ini bersama dengan dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Kita akan sapa dulu, ada Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Nasional, ada Dr. Alexander Ginting dan juga Dr. Tri Yunis Miko, epidemiolog. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi, Mbak Ana dan Gina Vita. Ya, sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Saya mau ke Dr. Alex dulu. Dr. Alex, kalau kita tahu kan sekarang ada kenaikan ya status PPKM dari level 1 ke level 2. Nah, ini apa yang kemudian bisa diartikan masyarakat dari kenaikan status level ini? Ya, jadi kita baru selesai libur Nataru ya. Jadi PPKM Nataru itu sudah selesai. Dan dalam evaluasi itu memang semua masih dalam pengendalian. Tetapi ada catatan bahwa terjadi kenaikan kasus di beberapa tempat. Khususnya di daerah destinasi di mana banyak orang yang keluar masuk oleh karena libur tersebut. Dan kemudian di dalam 4 hari terakhir ini sejak tahun baru itu kasus sudah bertambah hampir 300 orang kasus harian. Jadi artinya ada pertambahan walaupun memang tidak pertambahan yang eksponensial, tapi kita melihat ada cenderung naik. Dan yang kedua, kenapa misalnya terjadi perubahan level pada PPKM level 1, level 2 di beberapa provinsi, ini juga banyak pertimbangannya. Jadi di samping juga karena kita baru selesai libur ada kenaikan kasus, di situ juga termasuk juga karena masalah vaksinasi. Jadi masalah vaksinasi ini juga menjadi salah satu indikator di samping indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Jadi misalnya indikator capaian total vaksinasi dosis 1 dan vaksinasi dosis 1 lanjut usia di atas 60 itu harus sesuai dengan target. Jadi sepanjang itu nggak target, maka akan terjadi penurunan. Jadi oleh karena itu penurunan level itu juga dievaluasi dari pencapaian-pencapaian dari vaksinasi. Nah, yang berikut juga banyak pengaruh oleh karena khususnya di daerah aglomerasi. Jadi daerah aglomerasi misalnya seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, ini untuk bagi Jakarta dia nggak bisa berdiri sendiri. Jadi Jakarta banyak bergantung kepada bagaimana pencapaian yang ada di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Jadi kendati pun misalnya di Jakarta bersih-bersih misalnya untuk melakukan berbagai target upaya vaksinasi, demikian juga di dalam melakukan pengawasan pengendalian PPKM di level desa dan kelurahan. Tapi sepanjang di daerah aglomerasi Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ini tidak tercapai, ini akan mengganggu. Jadi artinya ini yang berpengaruh, maka PPKM level 1 berubah menjadi PPKM level 2. Jadi bukan semata-mata karena kenaikan kasus itu sendiri, ataupun karena misalnya Omikronnya banyak, ya karena Omikronnya banyak, karena di Jakarta ada bandara, dan kemudian ada karantina. Tapi bukan hanya masalah itu, tapi juga adalah daerah penyangga. Jadi daerah penyangga ini sangat berpengaruh sekali bagi daerah aglomerasi, sehingga oleh karena itu sebenarnya bagi DKI Jakarta, kalau dia mau beres-beres dalam rangka PPKM di Jakarta, maka dia tidak boleh hanya membersihkan yang ada di Jakarta. Tetapi juga harus ada koordinasi, ada kolaborasi, dan ada integrasi dengan daerah penyangganya. Inilah kerugiannya kalau misalnya itu daerah aglomerasi, di mana ada penduduk yang komuter, ada penduduk yang bolak-balik berangkat kerja di Jakarta ataupun sebaliknya, ataupun juga ada yang melakukan kegiatan ekonomi di sekitar tersebut. Jadi ini yang memang menjadi catatan kenapa DKI Jakarta dan beberapa daerah aglomerasi lainnya masuk ke level 2. Oke, Dr. Alex, saya mau ke Dr. Miko kalau gitu. Dr. Miko, terkait dengan kenaikan status level PPKM dari 1 ke 2 ini, apa yang kemudian harus menjadi perhatian? Iya, jadi PPKM berlevel itu berdasarkan 2 faktor. Satu adalah faktor kejadian kasus per 100.000 populasi, yang kedua adalah kapasitas respon kabupaten, kota, atau provinsi. Jadi tadi ya Pak Alex mengatakan bahwa ini vaksinasi itu adalah satu bagian dari kapasitas respon kabupaten, kota, atau provinsi.
Nah, kalau dua faktor itu yang dijadikan penentuan level itu dan harusnya tidak berubah ya, harusnya tidak berubah. Kemudian maka setiap kabupaten itu harus melakukan surveillance dengan benar. Kalau surveillance tidak benar, kalau suatu waktu ada peningkatan, maka kabupaten kota atau provinsi harus siap-siap begitu. Kalau terjadi peningkatan ya apa yang harus dilakukan begitu. Jadi jangan sekali-sekali kabupaten kota itu kalau sudah level 1 aman begitu. Tidak aman seperti itu. Jadi harus siap-siap naik level, harus siap-siap turun level begitu. Jadi level itu dinamis sifatnya. Jadi menurut saya kabupaten kota atau provinsi harus siap dengan kondisi dinamis dari daerahnya seperti itu. Mbak. Tapi Dr. Miko, sebenarnya seberapa efektif sih perubahan angka dari level 1 ke level 2 ini memberikan efek supaya masyarakat memberi perhatian khusus, ada warning begitu kepada masyarakat? Iya, jadi menurut saya kalau kabupaten kota itu sudah siap dengan kondisi dinamis itu, maka harusnya disimulasikan. Sekarang kita level 1, level 2 naik ke level 3 begitu. Jadi masyarakat itu dilatih untuk beradaptasi begitu. Jadi kalau pada level 1 kan agak bebas kegiatan sosialnya. Kemudian kalau level 2 agak strict, jadi seperti yang dibahas sebelumnya. Jadi kalau level 2 ya mal-mal akan dibuka 50%, kemudian transportasi publik juga harus siap dengan segala perubahannya begitu. Jadi jangan dibiasakan itu kita fix pada kondisi level yang tertentu begitu. Jadi nyatakan ini bahwa ini adalah kondisi dinamis. Kita bisa sewaktu-waktu naik, apalagi Omikron mengancam. Jadi menurut saya sebentar lagi semuanya akan naik ke level 2 begitu. Sebentar lagi Mbak. Karena menurut saya Omikron akan sudah naik 200-an begitu. Jadi 162 data terbaru ya? Iya, 162. Ya sebentar lagi lah. Jadi akan ada peningkatan itu. Menurut Dr. Miko. Betul. Oke, tadi kuncinya cukup menarik bahwa masyarakat harus beradaptasi dengan dinamika status dari level PPKM, Ken. Ya, dan usai jeda pemirsa, kami masih akan ajak Anda berbincang bersama dengan Dr. Alex dan juga Dr. Miko. Aturannya seperti apa sebenarnya di level 2 di beberapa daerah. Usai jeda pemirsa, kami kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih bersama juga dengan Dr. Alex dan juga Dr. Miko. Saya mau kembali ke Dr. Alex karena saya ingin bertanya dokter, aturan-aturannya untuk daerah-daerah yang kemudian kembali menerapkan PPKM level 2, adakah yang berbeda dokter? Karena saat ini kan ada varian Omikron yang juga menjadi perhatian kita semua yang diwaspadai. Ya, jadi kendati pun kita sudah masuk di level 2, protokol kesehatan 3M itu harus terus. Jadi apapun variannya ini harus terus menjadi bagian dari perilaku kehidupan. Demikian juga levelisasi 2 atau 1 ataupun 3 ini 3M harus dikerjakan. Nah kemudian memang kontak tracing tadi itu harus terus berjalan dan kemudian juga vaksinasi harus terus dikejar targetnya. Jadi kalau misalnya kita sudah di PPKM level 2 tentu ada yang berubah di dalam levelisasi tersebut, termasuk juga nanti melihat bagaimana sektor esensial dan non-esensial. Jadi kalau misalnya di non-esensial, misalnya untuk orang yang bekerja ke kantor, tentu ini nanti sudah work from home-nya 50%, dan kemudian pegawainya sudah harus divaksin. Demikian juga misalnya yang banyak melibatkan masyarakat, yang banyak merasa dirugikan karena kapasitasnya turun, misalnya ke mall, ya, ke supermarket, hipermarket, pasar tradisional, ke toko kelontong, pasar swalayan, ini banyak berhubungan dengan aktivitas masyarakat, tetap dibuka, tapi ada batasan waktu. Jadi jam 21 dia sudah harus tutup. Jadi sebelum jam 21 sudah beres-beres. Dan jumlah pengunjung juga harus maksimal 75%, dan tentu dalam hal ini aplikasi Peduli Lindungi
harus banyak dipakai, digunakan agar bisa mengetahui bagaimana kapasitasnya saat check-in dan juga yang sudah check-out. Oke. Demikian juga untuk mereka yang berjualan tetap boleh saja, misalnya jual makanan, warteg, dan kemudian restoran atau kafe, karena kita juga sudah pernah pengalaman beberapa bulan yang lalu. Hanya persoalannya memang protokol kesehatan harus tetap diterapkan. Jadi artinya bagaimana jaga jarak, kemudian kapasitas tidak lebih dari 50%, dan kemudian ini jam 21 sudah tutup, dan kalau memang itu kebutuhannya untuk makan minum, maka itu untuk makan minum. Jadi jangan dicampur di situ untuk hangout atau misalnya untuk bicara-bicara ataupun ngobrol sampai lebih dari 1 jam, karena batasannya hanya 60 menit. Oke. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya juga ya termasuk misalnya pesta perkawinan, nanti ini makanannya juga harus pakai kotak, dan kemudian ada pembatasan jumlah yang check-in check-out. Tentu memang bisa saja disiasati dengan memperpanjang acara kondangannya misalnya. Jadi inilah yang harus memang kita rubah dan kita siasati agar tidak terjadi kerumunan. Prinsipnya itu. Nah, jadi gini, mobilitas ada terbatas. Iya, gini Dokter Alex, saya sekaligus mau menyambung pertanyaan dari Ken Ana tadi. Kalau kita bicara soal aturan, kita coba bandingkan dengan negara lain, Dokter Alex. Tadi Dokter Alex mengatakan bahwa kondisi COVID-19 di Indonesia saat ini ada peningkatan meskipun tidak eksponensial, kemudian juga ada penambahan kasus varian baru Omikron saat ini 162. Kalau kita berkaca di negara lain, saya sebut misalnya Amerika Serikat, Inggris, Kenya, ini kemudian di tengah lonjakan kasus, di tengah varian baru Omikron, mereka ini melakukan booster vaksinasi. Nah, bagaimana dengan Indonesia, Dokter Alex? Ya, jadi Indonesia sudah merencanakan dan bahkan sudah melakukan berbagai kajian-kajian untuk booster. Jadi booster ini dari berbagai penelitian dan laporan, walaupun Badan Kesehatan Dunia sudah membicarakannya, ini sudah harus memang kita siapkan. Dan booster ini dalam masyarakat yang prioritasnya adalah mereka yang sudah menyelesaikan vaksinasi 1 dan 2. Tak mungkin kita membooster mereka yang vaksinnya baru sekali. Jadi mereka yang sudah 2 kali, dan tentu prioritinya adalah mereka yang populasi rentan, misalnya lansia atau mereka dengan komorbid, ini tentu menjadi prioritas. Dan booster ini tentu sesuai nanti dengan rekomendasi ITAGI, tentu nanti ada yang homologous, ada yang hetero. Jadi misalnya contohnya bisa dia Sinovac pertama, Sinovac yang kedua, kemudian Moderna yang ketiga. Ini yang dialami oleh nakes. Oke, nah tapi ini kapan? Tidak tertutup kemungkinan. Booster vaksinasi ini akan dilakukan juga, kapan? Misalnya, ini sudah akan direncanakan pertengahan Januari ini. Jadi tentu yang harus kita selesaikan dulu pekerjaan rumah kita adalah bagaimana dosis pertama itu di satu daerah sudah 70% tercapai. Kemudian untuk lansia di atas 60%. Karena booster itu memang harus ditargetkan kalau memang sudah mereka menyelesaikan vaksinasi 1 dan vaksinasi kedua. Demikian juga kalau misalnya kita sudah mengejar target untuk dewasa di dosis 1 dan kemudian lansia 60% di dosis pertama, ini juga menjadi persyaratan untuk dimulainya juga vaksinasi pada anak. Jadi ini pekerjaan dari berbagai sektor yang ada dalam rangka untuk perlindungan dan peningkatan imunitas. Walaupun memang ada beberapa laporan dari hasil uji serologi, serotest penduduk Indonesia yang menyatakan bahwa sudah terjadi imunitas secara komunal oleh karena 1 vaksinasi, yang kedua oleh karena infeksi itu sendiri. Tapi ini tidak cukup. Kenapa? Karena kita lihat Inggris vaksinasi 1, vaksinasi 2 tetap aja sakitnya banyak. Demikian juga Prancis dan Jerman. Jadi oleh karena itu memang booster menjadi salah satu alat untuk bisa meningkatkan imunitas, tetapi tidak bisa berdiri sendiri. Protokol kesehatan yang paling utama, karena protokol kesehatanlah yang mencegah terjadinya transmisi. Sementara vaksinasi hanya untuk meningkatkan imunitas supaya infeksinya tidak menjadi berat. Oke, Dokter Miko,
Dari yang sudah disampaikan tadi juga Dokter Miko bahwa masyarakat ini diminta untuk beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Tapi kalau kita kembali kepada si pembuat kebijakan juga, apa kira-kira yang kemudian perlu dipersiapkan? Polanya mungkin sudah mulai terbaca setiap sebelum liburan atau setelah liburan ada peningkatan level dari PPKM misalnya. Kemudian booster ini juga menjadi salah satu langkah yang diupayakan. Tapi apa saran lain Dokter Miko yang bisa kemudian dilakukan? Ya, strateginya banyak ya. Jadi kalau kita lihat Cina yang awal pandemi ini bermula begitu, dia melakukan lockdown, even 3 kasus. Bayangkan, satu kota di lockdown. Itu menunjukkan bahwa upaya-upayanya itu maksimal. Dan dia tidak mau kena lagi wabah corona begitu. Jadi menurut saya itu strategi pertama. Dan strategi kedua adalah melakukan kayak kita begitu, social distancing begitu. Jadi social distancing memang ya menurut saya adalah cara yang mengurangi tapi tidak seperti lockdown kota begitu, walaupun 3 kasus. Kemudian cara yang kedua kayak Amerika begitu. Kemudian dia melakukan segala upaya seperti vaksinasi, kemudian bahkan dia berani begitu vaksinasi lepas masker, tapi sekarang pakai lagi begitu. Jadi strategi itu berbeda-beda, tapi menurut saya China sudah belajar dari pandemi pertamanya ya, dan itu bermulai dari di Wuhan begitu. Jadi menurut saya China sudah mengajarkan kepada kita, ya kita harus melockdown. Artinya setiap kabupaten kota itu harus bebas dari wabahnya. Jadi menurut saya, alhamdulillah Presiden kita belum mencabut status wabah di negara kita. Jadi itu adalah modal utama buat kabupaten atau kota untuk menggunakan dana daruratnya tahun ini. Kemudian mari kita lakukan upaya-upaya pembebasan kabupaten kota dari wabah. Ya. Begitu. Kalau untuk booster vaksinasi COVID-19 ada catatan, Dr. Miko mengenai hal ini? Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Alex. Iya, jadi Inggris saja tidak berhasil begitu. Prancis tidak berhasil, kemudian kalau itu adalah salah satu strategi yang menurut saya bisa digunakan, tapi tidak seperti itu kalau kita mau bebas dari wabahnya begitu. Jadi itu hanya mengurangi kasusnya, tidak membebaskan kita dari wabah. Jadi kalau kita mau bebas dari wabah, ya mari kita lakukan sesuatu tindakan yang berarti di kabupaten kota atau di provinsi. Menurut saya ya harus besar-besaran. Ya, jadi menurut saya harus mendeteksi besar-besaran, kemudian mengisolasinya atau mengkarantinanya kontaknya, dan itu harus kayak seperti lockdown begitu. Jadi kalau kita mau bebas ya harus seperti itu. Jadi China kita sudah tangkap poinnya. mencontohkan yang oke. Jadi seperti itu, Mbak. Iya, Ken, menarik ya Ken ya tadi yang disampaikan oleh Dr. Miko bahwa vaksinasi atau booster vaksinasi COVID-19 ini kemudian hanya mengurangi, tidak kemudian mengakhiri pandemi COVID-19. Iya, protokol kesehatan tadi menjadi kuncinya juga yang disampaikan oleh Dr. Alex, konsistensi untuk terus menerapkan protokol kesehatan sehingga varian-varian apa saja ini yang kemudian nanti menjadi mutasi dari COVID-19 bisa benar-benar disikapi oleh masyarakat dengan tetap waspada dan membentuk kebiasaan yang baru. Nah, kita coba tanyakan ke Dr. Alex tuh, Ken. Gimana Dr. Alex tanggapannya? Ya, jadi memang benar apa yang disampaikan oleh Dr. Miko bahwa vaksinasi itu nggak bisa berdiri sendiri, tapi juga perilaku masyarakat. Jadi perilaku masyarakat itu bisa kita lihat dari protokol dan kepatuhan yang dia kerjakan. Sehingga dengan adanya kepatuhan ini baru bisa kita mencegah supaya tidak terjadi lonjakan kasus. Kita lihat seperti Prancis, Jerman, itu lonjakan kasusnya lebih dari 4 kali dalam 2 tahun ini. Dan sementara kita sudah mengalami lonjakan yang pertama di awal 2021 dan kemudian di bulan 7 kemarin. Tentu upaya pemerintah sudah banyak untuk mencegah dan ini sudah cukup baik kalau kita bandingkan di bulan 7, di mana sekarang kita sudah ada di levelisasi 1 dan 2.
Dan kita sudah menyelesaikan juga PPKM Nataru, dan kemudian sekarang pemerintah sudah menerbitkan Emendagri 01 dan 02 untuk mengatur mobilitas dan pengawasan dan pengendalian, dan supaya semua ini pengaturannya juga turun ke desa dan di kelurahan. Oke, Dokter Sehingga Alex. memang PPKM ini harus bisa menjadi pengendalian. Iya, di Dokter Alex, tengah-tengah maaf saya masyarakat. potong. Sedikit saja, ini juga pertanyaan publik tentunya. Singkat saja, Dokter Alex. Untuk booster vaksinasi COVID-19, akankah berbayar atau ini semua akan ditanggung oleh pemerintah? Singkat saja, Dokter Alex. Ya, ada dua skema. Jadi skema yang pertama adalah mereka yang memang diatur dengan dukungan PBI. Jadi di situ melalui bantuan pemerintah. Dan yang kedua adalah mereka yang mandiri. Di luar mereka yang mendapat bantuan dari pemerintah ataupun mereka yang mendapat pelayanan khusus. Jadi oleh karena itu dua skema ini nanti akan berjalan. Tetapi ini akan dikerjakan pada mereka yang sudah menyelesaikan vaksinasi 1 dan 2. Oke, baik. Terima kasih Dr. Alex Ginting, Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Nasional, dan juga Dr. Triunis Miko, epidemiolog UI. Pesannya sudah kita tangkap semuanya. Tentunya protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan oleh masyarakat untuk sama-sama menghadapi COVID-19 yang belum berakhir. Terima kasih Bapak-bapak, selamat pagi, sehat selalu. Mbak Gita Vina dan Selamat pagi. Ya. Apalagi Vita yang akan kita bahas setelah ini? Ya, kita nanti akan ada, nah ini yang dari tadi chat masuk ke saya, Ken. Ya. Ada emak-emak pada nanya, itu gimana harga minyak goreng, sembako dan lain sebagainya. Kan Presiden Joko Widodo sudah Memerintahkan ya untuk kemudian menstabilkan harga minyak goreng dan lain sebagainya. Seperti apa kenyataan di lapangan? Nanti kita akan coba cek ya. langsung di pasar-pasar bersama rekan kami yang akan mengabarkan untuk Anda pemirsa. Usai jeda kami kembali.